Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ada laporan tanggung jawab ya LKPJ. Kita kan baru menerima, kita nanti pelajari dengan Badan Anggaran. Alhamdulillah perkembangannya bagus. Kita belum buka, belum tahu apa yang dilaporkan oleh Bupati terkait penggunaan dana APBD tahun 2022. Alhamdulillah keseluruhan bisa tercapai. Kami nyatakan dengan resmi ditutup. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Nganjuk tahun 2022 di ruang sidang paripurna DPRD Jalan Gatot Subroto, Kota Nganjuk, Jawa Timur pada Rabu 15 Maret 2023. Dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Raditya Haria Yuwangga, seluruh rangkaian paripurna berjalan dengan lancar. Menurut Mas Angga Sepan akrab Raditya Haria Yuwangga yang juga Ketua DPC Partai Hanura Nganjuk ini, rapat paripurna kali ini DPRD masih sebatas mendengarkan penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Nganjuk tahun 2022 yang nantinya akan dipelajari dan dilanjutkan dengan tanggapan fraksi-fraksi. Untuk diketahui sesuai pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, LKPJ disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dihadiri langsung oleh PLT Bupati Nganjuk Haji Marhen Jumadi dan jajaran Forpimda serta perwakilan dari OPD di lingkup pemerintah Kabupaten Nganjuk. Serah terima LKPJ secara simbolis dilakukan oleh PLT Bupati Nganjuk Haji Marhen Jumadi kepada Wakil Ketua DPRD Haji Ulum Bastomi. Kita kan baru menerima, kita nanti pelajari dengan Badan Anggaran, kita bahas terkait LKPJ Bupati. Jadi kita baru saja hari ini kita menerima, per anggota belum dibuka apa isinya. Ya, nanti akan kita tindak lanjuti dengan pokok-pokok pikiran daripada DPRD ataupun temuan yang di tahun 2022. Secara umum di Nganjuk ini yang kurang itu apa, Mas? Dari laporan tadi secara umum. Ya kita belum buka. Kita belum buka, belum tahu apa yang dilaporkan oleh Bupati terkait penggunaan dana APBD tahun 2022. Tapi dia kan sudah ada ya, ancang-ancang ini yang mau saya tolak, ini saya terima, kan sudah ada. Kita tidak dalam bahasa kita tolak ataupun kita terima. Jadi kalau memang ada temuan akan kita laporkan juga. Jadi bahasanya bukan menolak LKPJ atau menerima LKPJ, karena itu bentuknya adalah pertanggungjawaban. Kalaupun kita tolak pun tidak akan bisa, karena nggak ada acuan atau aturan yang mengatur terkait dengan hal tersebut. Jadi intinya masih mau mempelajari dulu. Kita pelajari dulu. Terima kasih, Ketua. PLT Bupati Nganjuk Haji Marhen Jumadi menjelaskan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 sesuai dengan laporan realisasi anggaran per 31 Desember 2022. Secara garis besar, Kang Marhen Sepan akrab PLT Bupati Nganjuk menjelaskan produk domestik regional bruto atau BDRB selama kurun waktu tahun 2022 di Kabupaten Nganjuk sebesar 30 triliun rupiah. Menggeliatnya perputaran barang dan jasa sebesar 30 triliun selama tahun 2022 berdampak terhadap kenaikan pendapatan per kapita. Menurut Kang Marhen, pendapatan per kapita naik menjadi 27 juta setahun atau di atas 2 juta setiap bulan. Hal itu berdampak terhadap kemiskinan yang mengalami penurunan dari 11,83% menjadi 10,70%. Sementara itu terkait dengan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada balita atau biasa disebut dengan stunting, di Kabupaten Nganjuk menurut Kang Marhen juga mengalami penurunan dari 25,3%
menjadi 20% atau turun sebesar 5%. Seluruh capaian sesuai target yang telah ditetapkan itu menurut Kang Marhen merupakan kerjasama semua pihak terkait dan seluruh masyarakat Kabupaten Nganjuk. Terkait dengan kekurangan, PLT Bupati Nganjuk Haji Marhen Jumadi menjelaskan akan terus melakukan pembenahan seperti halnya angka pengangguran yang hanya mengalami penurunan dari 4,93% menjadi 4,7%. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada hari ini kami nyatakan dengan resmi ditutup. Alhamdulillah hari ini kita ada laporan tanggung jawab ya LKPJ 2022 ya. Kami sampaikan laporan perkembangan Kabupaten Nganjuk tahun yang lalu. Alhamdulillah perkembangannya bagus. Dari sisi infrastruktur juga kita juga punya terminal yang digital, kita juga buka yang namanya pedestrian, terus kemudian Semantok juga disebutkan tahun yang lalu, sehingga ini bisa menopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nganjuk. Jadi alhamdulillah tahun yang lalu naik 4,83% ya. Terus kemudian inflasinya juga terkendali di bawah 1 digit, 5,6, tadi di bawah Jawa Timur ya, di bawah Madiun juga inflasinya juga bagus. Terus kemudian pendapatan per kapita kita per orang penduduk itu kurang lebih 27 juta per tahun, bagus ya, sudah di atas 2 juta ya di Nganjuk. Kemudian PDRB, bagaimana uang yang beredar di Nganjuk kurang lebih 30 triliun, bagus ya. Barang dan jasa yang berputar di Nganjuk kurang lebih 30 triliun, ini luar biasa. Alhamdulillah kemiskinan juga turun dari 11,83% turun menjadi 10,70%. Kemiskinan juga bagus terkendali, termasuk stunting juga dari 25,3% tahun yang lalu menjadi 20%, turun 5 poin ya. Ini juga patut kita syukuri berkat kerjasama semuanya. Maka kita selalu mengatakan bahwa Nganjuk bangkit bersama-sama, bukan karena saya tapi karena wong Nganjuk, yuk bisa ternyata kita gerakkan bersama-sama. Secara umum yang kurang dan perlu pembenahan apa Pak Bupati? Yang kurang apa ya, mungkin kalau yang kurang mungkin bisa dari media yang memberikan masukan ke kita, kira-kira sektor-sektor mana yang perlu ya. Kalau saya yang kurang genjot pengangguran. Pengangguran itu ya turun, tapi juga dari 4,93 menjadi 4,7, hanya 2 poin ya. Itu yang seharusnya target saya itu 3 sebenarnya. Capaian targetnya Pak, sudah mencapai berapa Pak? Apa aja? Capaian targetnya semuanya. Target tadi kan target kan sudah terlampaui ya. Keseluruhan ya, alhamdulillah keseluruhan bisa tercapai ya. Dari Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Agus Bima, Akurasi TV. Akurasi TV.